Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buka Kita Raga Sukma, sebuah program terbaru dari Padepokan Raga Sukma yang mengupas seputar pengalaman dan proses pembuatan komik dipandu oleh saya Sweta Kartika dan Alex Irzaki. Nah, ini memasuki bab kedua dari kelas intermediate. Jadi kemarin yang bab pertamanya itu kita sudah membahas tentang alat-alatnya, pensil, alat-alat yang dikerjakan untuk mengerjakan komik manual ya terutama. Karena memang itu yang sedang kita fokuskan, belajar dari manual dulu. Kemarin sudah dipraktekkan oleh Simba. Nah, sekarang ini kita akan mencoba mengganti sedikit mengganti sistem syutingnya ya. Kemarin tuh agak ribet gitu. Jadi ada dua kamera dan dipraktekkan langsung. Jadi moto-motonya saya sebagai editor susah gitu. Jadi sekarang akan diganti dengan cara nge-shoot dulu footage Simba nggambar dulu, direkam, nah nanti akan dikomentari. Jadi ini masih bagian pembukaan. Jadi nanti habis ini langsung akan dipandu oleh Alex Irzaki sendirian, membahas tentang video yang dia garap sendiri. Jadi mengomentari videonya sendiri. Nah, di bab 10 kali ini kita akan fokus membahas mengenai antropometri. Antropometri itu adalah perbandingan anatomi karakter. Karena kemarin sebenarnya sudah dibahas tentang karakter yang di bab pertama ya. Nah, sekarang bagaimana perbandingan antar karakter dari karakter satu dan yang lain di dalam satu komik. Karena bagaimanapun kita memerlukan ciri khas masing-masing karakter. Nah, mungkin Zaki mau menyampaikan sesuatu dulu terkait itu. Iya, ciri khas itu termasuk dari salah satu unsur desain karakter. Kemarin kan udah sempat disinggung di bab awal. Ada kurang keras ya? Nggak masuk tadi. Kemarin itu udah disinggung di bab awal kalau mendesain karakter itu ada 3 ciri khas, ciri fisik, terus kayak latar belakang sama sifat-sifatnya. Nah itu nanti dijelasin di video ini. Mungkin nggak satu episode kelar desain karakter semua ya, karena dibagi-bagi. Ya, ini kebetulan aja mulainya dari desain karakter dulu. Bikin komik itu bisa dari nulis cerita dulu. Kalau Mas Weta biasanya pendekatannya nulis dulu, dia story based. Kalau saya biasanya desain karakter dulu, saya karakter based gitu. Jadi kita mulai biar gampang aja lah. Karena ini sampelnya itu komik Mada Sastra yang saya kerjain. Nah, ini kebetulan mulainya dari karakter dulu. Ya, dan mungkin fungsi dari antropometri, pemahaman mengenai antropometri itu untuk menunjukkan ciri khas ya. Jadi supaya nanti ketika karakternya dijejer itu tidak stereotipnya sama gitu. Nah, ini akan dibahas di bab ini. Dan mungkin ini dulu pengantarnya, nanti setelah ini langsung akan dibahas khusus oleh Alex Irzaki. Saya pensiun, saya akan berada di belakang kamera. Terima kasih dan lanjut menyimak. Ya, langsung saja kita mulai dengan bacaan Bismillah. Nonton. Play. Itu ngapain itu? Mempersiapkan alat? Mempersiapkan. Kan kemarin udah ini. Udah ya. Kemarin kan kita bahas yang pensil, jenis-jenis pensil. Ini yang dipakai sekarang pensil mekanik ya. Oh, itu ada sebelahnya. Enggak, itu jarang dipakai. Nanti paling kalau arsir-arsir kayak gitu. Ini kan masih sketsa-sketsa. Kertasnya HVS, Mas? Iya, HVS biasa. Biasa yang di fotokopian itu biasanya. A4 cuman didesain secara rupa supaya bisa masuk di binder. Dilubangin sendiri itu. Oh, manual. Nah, ini step pertama kalau saya biasanya bikin logo type dulu. Jadi komiknya mau bikin komik apa, judulnya apa, tentukan judulnya, terus bikin logonya. Yang bagus kalau bikin logo, jangan ngarang asal aja. Kemarin sempat dibahas tentang keterbacaan juga ya. Ya, udah sih sudah disinggung ya di bab awal. Ini dibuat pokoknya mudah dibaca dulu.
pertimbangan. Ini kalau Mada Sastra itu memang apa ya, pakai khas tulisan tangan saya biasanya memang bentuknya seperti itu, berdiri terus fontnya itu Mada Sastra juga kecil semua, nggak pakai huruf kapital. Apa ya, karena bentuknya sih, ini pendekatan dari pilihan bentuk aja. Itu apa ya, bentuk font yang berdiri itu mirip kayak ini loh, apa sih bentuknya tulisan Jawa itu kan gitu, lengkung berdiri gitu rata-rata. Nah itu dia ngambilnya dari situ saya. Tapi nemuin bentuk judul juga nggak bisa cuma sekali coret ya. Iya nggak bisa, tergantung orangnya sih. Biasanya kalau udah kepikiran langsung gitu, malah biasanya udah mikir judul, oh mau bikin komik inilah, padahal dia belum mikir karakternya apa, ceritanya apa, tapi judul udah nemu duluan gitu, biasanya gitu. Tergantung sih, beda-beda. Kadang kalau karakternya dulu pusing bikin judulnya apa ya gitu. Saya kadang kan juga banyak yang cuek sama bentuk Iya. tulisan judulnya kan, modelnya kayak gimana. Ini tuh layout untuk cover bukan sih? Yang sisi kiri itu? Iya, cover dalam sih itu. Oh, oke. Tapi apa ya, itu gambaran yang muncul di kepala pertama kali sih ketika mendesain karakter Mada itu, wajahnya seperti itu sambil ngegigit senjata itu. Jadi langsung aja digambar kayak gitu. Ini apa ini? Ini Mada ini? Ini ya udah mulai designing karakter. Nah itu kelihatan kalau saya desain karakter itu nggak pakai tulang-tulang itu, garis-garis yang biasanya teknik anatomi itu. Saya nggak pakai itu, tapi langsung siluet. Jadi bentuk orangnya digambar langsung penuh gitu. Tadi itu tuh di sketsa kok dihapus lagi? Terlalu ke bawah. Kalau main komputer kan bisa langsung digeser ke atas ya. Main Select selection. move gitu bisa, nggak bisa ini, jadi dihapus tapi agak dinaikin dikit garisnya Jadi, gitu. hapusan tadi Ctrl Z ya? Ya, ini select move secara manual, secara tradisional. Nah, habis udah bikin apa? Nah ini dihapus semua. Gambaran itu, ini untuk apa ya? Opacity bener ya. Ada istilah. Garisnya diturunin ketebalannya gitu. Jadi kalau ditimpa di atasnya biar lebih jelas, nggak ribet gitu. Tapi pertama kali dulu Opacity. gambar pertama kali dulu Mbak. Iya. Itu pakai ini nggak? Tetap pakai kerangka nggak? Dulu banget. Dulu nggak saya. Tetap Soalnya langsung saya dulu. mulainya langsung. Saya nggak tahu kerangka. Berarti sense anatominya udah dapet. Sepertinya sih begitu ya. Saya beberapa kan ada yang bingung juga tuh. Petot. Ini khusus buat yang udah akil balik sih. Ya awalnya saya pasti ya petot-petot juga sih. Pas waktu awal banget ngegambar gitu pasti petot. Tapi lama-lama kan dibenerin sendiri tuh walaupun nggak pakai sistem anatomi. Iya. Udah tahu sendiri strukturnya, oh ini salah, bengkoknya segini. Jadi bener-bener sendiri gitu secara, kalau anatomi pakai kerangka-rangka itu supaya kita cepat belajar. Lebih mudah gitu. Dan itu yang dianjurkan sebetulnya. Yang dianjurkan itu Meskipun kayak rumus lah istilahnya. meskipun pada akhirnya ya kalau yang namanya komik bebas-bebas aja ya, Pak ya. Iya, Subasa iya. kakinya panjang-panjang. Iya. Nah itu terkait antropometri bukan ya kayak gitu? Apa ya? Enggak juga Ya, sih. anatomi itu. ya. Anatomi, tapi itu pilihan ini kan, Gaya. pilihan gaya kayaknya. Asal masuk di story-nya ya, enggak masalah sih. Nah sekarang One Piece juga gitu kok. Nah sekarang bahas si Mada ini pemilihan gestur atau apa ya ini kalau boleh dibilang ya anatominya kenapa dia dipilih seperti itu gitu. Kesesuaiannya ini apa? pakai semi realistik ya, dibilang realis banget juga enggak, tapi ini agak udah style mendekati manga mainstream karena kebetulan lebih mudah tarikan garisnya. Kalau mau realis banget agak berat ngerjainnya, jadi dipermudah. Jadi ini semi realistik karena biasanya kalau cerita-cerita shonen itu yang remaja action itu rata-rata pakai pendekatannya semi realistik kayak gambarnya. Naruto itu semi realistik ya. One Piece enggak. Kayak anatominya ya terserah Oda Sensei ya kalau. Iya. Itu maksudnya style sih kayak Style. kalau udah style. Mungkin ini kalau terkait dengan kesesuaian tema komik Agak serius. agak Agak serius, serius karena jadi semi realistik. genrenya juga fiksi sejarah kan. Kalau One Piece itu komikal, jadi wajar seperti itu stylenya. Memang bener kesesuaian seperti kata Mas Weta. Ya kalau ceritanya kayak Vagabond tapi karakternya kayak One Piece ya nggak Kurang. juga sih. Nah, tadi Mada udah ya, ini berarti karakter kedua. Nah, ya
Nah ini antropometri maksudnya ini. Nah, ini saya ngambil perbandingan tinggi badan. Jadi sebenarnya seberapa tinggi, saya juga belum menyesuaikan. Kira-kira 180-an mungkin ya kalau ada. Jadi saya nggak menentukan angka fixnya, cuman perbandingan tingginya jelas ketahuan gitu lah, antara satu dan yang lain. Mana yang lebih rendah, mana yang lebih tinggi. Itu pertimbangannya apa kalau kayak gitu? Nanti membangun nuansa cerita sama fungsi karakter sih. Jadi kelihatan kalau karakter ini tingginya lebih kecil dari musuhnya kayak gitu loh. Jadi kan kebangun, musuhnya gede banget, serem gitu kan. Wah ini pasti susah ngalahinnya, nah kayak gitu-gitu. Perbandingan tinggi itu ngaruh ke itu makanya tadi dijejer nuansa dulu ya. karakter. Dijejer dulu itu fungsinya untuk ngasih tahu ada gambaran tingginya. Ini apa ini buka buku? Lupa. Bentuk karakternya lupa. Ya gitu, kalau malas ngerjain komiknya hiatus 3 bulan, 4 bulan, lupa. Dan harusnya sebetulnya komikus itu punya bank karakternya ya. Iya. Apa ya? Kayak Blueprint gitu ya. Blueprint tiap karakternya ya. Sebenarnya ini malah lagi bikin blueprintnya ini. Iya, tapi ada kok di dalam komiknya ada itu. Oh, oke. Yang masuk di apps-nya Raga Sukma nggak diliatin desain karakternya, tapi ada di dalam bukunya. Di buku ini yang cetak ya? aslinya. Kok nggak di ini sih, tadi bukunya di luar situ deh. Oh di situ gampang lah. Kan ini yang penting tuh. Ini si karakter Tantri, Ya, cewek, dan kecenderungannya lebih kecil dari. lebih kecil dari Mada. Mada itu ngambil figurnya yang sosok karakter postur ideal, cowok. Jadi standarnya pakai dia nanti. Kalau ngurangin yang agak distorsi, karakter yang agak gemuk, ya dibandingin sama dia. Tapi terlepas dari ini kan fiksi sebetulnya. Ukuran 180 untuk orang Jawa itu ketinggian nggak sih? Atau Saya kurang tahu malah. atau mungkin dia ada keturunan lain, maksudnya kayak Kalau Mada itu memang ya, dia karena saya ngambil referensinya itu kecenderungannya pakai versi novelnya Pak Agus Sunyoto. Beliau itu menjelaskan Mada itu memang dia blaster dari separuh Mongol dan separuh Jawa. Bapaknya yang Mongol, ibunya yang Jawa. Jadi memang dia darah campuran. Nah, saya sebenarnya waktu saya mendesain Mada itu belum rilis si novel itu. Jadi saya belum dapat penjelasan itu dari Pak Agus Sunyoto, tapi kebetulan pas. Karena saya mikirnya juga gitu tadinya. Kan saya juga riset kan sebelumnya. Cuman waktu riset itu sebenarnya Gajah Mada itu ada banyak versi gitu loh. Nah, kecenderungan saya memang ke situ. Jadi ya pas aja. kalau Tantri Jawa. Kalau Tantri asli Jawa. Dan dia kurus ya, artinya tipikal Kurang makan. Tapi sebenarnya pemilihan kayak gitu ngaruhnya ke ini juga nggak sih, ke skill atau? Iya sih, sebenarnya malah cenderung bentuk fisikalnya karakter itu tergantung konsep fungsi karakter kita nanti buat apa dianya. Kalau dia mau dibikin lincah, agility-nya tinggi ya mungkin bentuknya akan langsing seperti Tantri ini. Kalau yang power tipenya yang biasa main game, pasti apal ya tipe-tipe karakter. Kalau yang tank power banget ya mungkin yang seperti Mada tadi. Tapi kalau mau yang anomali sekalian kayak di Kung Fu Hustle ya, yang gendut malah yang melayang ya. Ya. Balon sih. Karena itu tadinya kan dia kurus. Kalau yang secara story-nya kan dia tadinya kurus. Benar. Tetap ada penjelasannya biasanya di desain karakter. Nah, ini udah 2 karakter. Lagi-lagi nih ya bikin perbandingan dulu ya. Butuh atas bawahnya aja sebetulnya kan. Iya, karena menyesuaikan tingginya aja. Saya butuh tingginya sih. Nanti postur sisanya menyesuaikan. Tapi sebenarnya buat yang modalan dikit bisa pakai meja trace itu kali ya. Ya, bisa. Ya, bisa. Atau ya udah digital, layernya ditumpuk sama layer gitu kan. Pada lalat. Kalau yang tipe perfeksionis niat banget sih biasanya udah dikasih angkanya juga langsung. Oh iya kayak ini yang ada yang lebih niat malah 1:1 nih. bikin patungnya dulu dia nggak bikin. Iya, bikin model 3D-nya. 3D model. Ya tergantung sih itu keperluannya seperti apa. Kalau ada beberapa yang memang kelihatan ya. Nah itu kan perbandingannya. Ketika dijejer baru kelihatan.
Terus semutnya masih belum menyingkir ya? Oh udah sekarang, bilang langsung begini. Siapa itu namanya? Patra itu ya. Oh Patra, oke. Mada Tantri Patra. Pemilihan nama juga termasuk ketika proses mendesain karakter. Kalau si Mada kan jelas itu karakternya udah ada, si Gajah Mada itu. Namanya Mada memang. Kalau sekarang kalian mencoba nyari referensi tentang Gajah Mada, Mada itu sekarang ada nama desanya. Tempat dia lahir itu Desa Mada, ada di Lamongan. Kalau dua karakter ini fiksi. Duanya fiksi, yang temannya ini fiksi. Nah itu terkait dengan genre tadi kan suka ada yang mempertanyakan boleh nggak nambahin karakter fiksi di cerita. Ya boleh kan, sebetulnya kan tergantung, karena ada kata fiksinya ya sebetulnya boleh-boleh aja. Meskipun kan namanya fiksi sejarah. Sejarahnya mungkin Madanya, akurasi tentang desain karakternya masuknya fiksi. Jadi nggak usah terlalu parno sebetulnya orang-orang yang bikin komik, karena ada yang takut, ada yang aduh nggak berani lah ngangkat-ngangkat kayak gitu, takut dicela lah istilahnya. Ada tips nggak misalnya orang-orang yang kayak gitu, apa kita ngangkat? Apa ya berani eksperimen aja sih. Ini kan komik Mada ini juga sebenarnya eksperimental. Saya masih nyoba sesuatu yang saya belum melakukan, pengen saya lakukan gitu aja. Jadi kalau sekalian punya yang kayak gitu, pengen punya sesuatu, ya kerjain. Nanti aja komennya nantilah belakangan. Tapi sudah pernah ada yang mengkritik mungkin kalau si Mada Sastra ini? Mada Sastra belum sih. Dulu Dharma Putra yang pernah dapat kritikan karakter itu. Apa salah satunya itu ke karakter Jaya Negara, karena saya bikinnya itu karakternya cebol, kecil, terus mukanya komikal, jelek gitu. Jadi apa ya, memang saya bikinnya untuk diejek-ejek sih karakternya. Cuman kan untuk dia kan tokoh raja ya, jadi ada lah yang memandang dia, versi pandangan dia itu bahwa raja itu dihormati, jadi dalam kepala dia image-nya itu terhormat gitu, bentuk si Jaya Negara itu. Kalau saya bikin versi ceritanya yang dia memang raja yang buat diketawain, jadi lucu desain karakternya. Dan sebetulnya kalau kita merujuk pada konsep pewayangan, sebetulnya kan yang paling penting sebenarnya pengkarakteran yang muncul. Iya betul. Artinya desain itu kadang-kadang fungsinya untuk menjelaskan karakter, misalnya karakter yang di dalam dirinya dimunculin dalam bentuk fisik. Kayak kemarin kan sebenarnya pernah yang kita merekonstruksi si halaman pertamanya Mada Sastra kan juga gitu. Ketika memunculkan si Mada ini, first impression apa sih sebetulnya yang ditampilkan kan kayak gitu sebetulnya. Iya betul. Itu kenapa milih namanya Tantri saya juga lupa. Apakah terinspirasi dari band Kotak? Kotak. Oh, iya. Saya memang agak suka beberapa lagu Kotak dulu, jadi mungkin ya ada apa sih nyebutnya, terimplan di dalam otak secara tidak sadar atau Subliminal. apa. Ya subliminal. Untungnya Tantri yang dipilih ya, bukan Cua basisnya. Nggak kenal ya, kenalnya Tantrinya doang mungkin. Jadinya Atau Tantra. Rosa. Terus kalau Patra itu dari kosakata Jawa itu artinya daun, karena kebetulan dia ninja medis lah istilahnya, jadi namanya. Lo tak pikir Patra, Pak dosen Patra. Dosennya, oh iya, dosennya Mas dosennya sama. Kebetulan mirip. Tapi lagi-lagi emang harus disesuaikan sama setting tempatnya sama zamannya yang Mbak kasih nama itu ya. Iya, kadang-kadang begitu. Tergantung genrenya, karena memang ini tadi agak serius ceritanya tentang fiksi sejarah, jadi ya tingkat akurasinya agak lebih tinggi. Itu aja sih. Ini dibuat nggak seakurat itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini siapa ini? Ini musuh yang pertama dihadapi, namanya Landak. Simply Landak aja biasa, nggak repot-repot ngarang, karena memang dia teknik berkelahinya pakai inspirasi dari Landak. Ya dikasih nama Landak, nggak kelihatan namanya. Tapi kan nggak mungkin juga ada tentang ada karakter baru, terus ini fiksi bebas kasih nama, terus namanya Johansson gitu kan. Nggak mungkin juga Mbak, Ya, kan soalnya nggak cocok kan jadinya. Ya, itu dia. Yaitu main di cita rasa kita dalam ngasih penamaan sih, tergantung kitanya nanti. Kalau menurut kalian bagus dikasih nama seperti itu ya kasih,
Kalau menurut kalian aneh dan gak cocok, ya jangan. Soalnya kan kadang kalau di genre yang lain kan suka gitu tuh, apalagi romance tuh. Dia kerjanya di kelurahan tapi namanya William Johansson. Ya nggak cocok kan maksudnya. Mungkin itu untuk ini kali ya, membuat anomali tadi. Ya. Ini Ada yang kayak terkait gitu. dengan antropometri, salah satunya adalah aspek gestur kan ya. Ini Iya. kenapa Mada ketika muncul pertama kali tegap, ini yang tadi agak bungkuk malah. Bungkuk. Nah ini kenapa sih Landak ini bungkuk? Saya juga bingung kenapa bungkuk ya. Dia mungkin komikus yang cara duduknya nggak bagus. Tapi Dia membutuhkan jatuh kesan lagi. pasti ya, Iya. membutuhkan kesan untuk. Misalnya dia agak santai sih sebenarnya kalau si Landak itu. Tuh ada tulisannya tuh. Jadi dia kebanyakan gesturnya duduk. Oh ini memang. karakter baru ding, Amok. Amok ini siapa kalau di dalam Yang komik? biksu Kalau ya? Amok itu Oh, iya, dia ya biksu. Nama Amok itu sebenarnya sebutan kenapa milih nama Amok ya. Jadi nama Amok ini akronim dari nama Budanya dia. Dia agamanya Buddha. Jadi orang Cina yang beragama Buddha. Itu nama biasanya kalau karakter itu ada punya namanya dia sendiri, sama kalau dia istilahnya dibaptis lah. Kalau masuk Buddha dia punya nama Buddha kayak gitu. Jadi namanya dia itu Amoghasiddhi. Oh, sama pemangkasan ya. sama orang lokal langsung dipendekkan kan gitu biasanya kebiasaan orang Jawa. Benar. Manggil namanya dipendekin gitu. Jadi panggilnya Amok. Dan diubah juga dari sisi yang paling mudah di spell kan ya. Ya, Mungkin Amoghasiddhi sulit simpel aja gitu apa gitu misalnya. Game Boy, Game Watch sulit ah, Gamebot. Iya, itu salah satu cara. nah gitu. Jadi cara ngasih penamaan tuh asik sih sebenarnya kalau kita bisa nguliknya. Tapi ini kan terkait dengan spektrum di dalam nuansa budaya di dalam komiknya ya. Maksudnya kayak kita harus paham dulu budaya apa yang sedang berlangsung di Iya, benar. situ. Cara penamaannya itu ngaruh. Kayak kenapa Benar. kita kasih nama. Soalnya ada kecenderungan ketika karena kita melahirkan karakter-karakter ini kan sebetulnya kita seolah-olah bapaknya gitu. Benar. Tapi kita juga harus berpikir kalau mereka itu lahir dari bapak yang berbeda. Nah, otomatis sens penamaannya harus beda-beda. Iya, betul. Karena ada beberapa komikus juga yang karena dia kreator tunggalnya, otomatis memberikan namanya semuanya satu nuansa gitu. Nah itu tuh maksudku tuh yang Iya, itu. maksud kan? Kerja di kelurahan tampangnya bule-bule Ya. tapi di desa pedalaman namanya Johansson kan aneh. Dan ketika dijejerkan sosoknya ya istilahnya ya tadi anatomi dengan konsep antropometri tadi juga cenderung sama gitu, relatif sama. Padahal dalam satu cerita itu ya kita benar-benar harus beda gitu cara, apalagi kalau multiple karakter kayak gini. Ya makanya ngaruh sih kekayaan referensi kita kemarin yang udah dibahas di awal itu. Nah, benar-benar. Kalau kita tahu banyak sisi dari karakter yang kita bikin, ya nanti jadi menarik pendekatannya. Kalau kita masih sangat minim pengetahuannya, ya terbatas. Cara kita mainin karakternya terbatas banget. Disinilah aspek riset itu Riset, menjadi sesuatu Riset, yang penting. ya betul. Makanya tadi saya bisa menyebut kalau ketika mendesain karakter orang Buddha, terus dia punya nama Buddha dan nama yang aslinya, itu kan harus riset dulu. Nah berarti sampean sebelum ngegambar sebelumnya udah riset dulu ya? Iya memang. Nah berarti riset dulu berarti yang pertama tuh. Atau simultan sih sebetulnya. Sisi Ya sambil. sambil biasanya Sambil. ya. Nah, artinya Makanya kemarin dijelasin dulu kan step-stepnya, ada riset, ada apa gitu. Supaya kalian bisa milih mana yang menurut kalian penting dulu dikerjakan gitu. Ini kebetulan stepnya kita mulai dari designing karakter gitu. ya. Berarti balik lagi mau story base mau karakter base ya awalnya riset dulu. Riset, tetep. ya sama. Simultan, benar kata Mas Weta sih. Jadi sambil kita mendesain karakter ini, sebenarnya kita juga sudah mendesain cerita secara sebagian parsial. Ya, nggak bisa apa ya istilahnya. Artinya sudah ada dua sisi berjalan barengan. Langsung berjalan barengan. Baik konsep cerita maupun konsep karakter. Ketika kita merombak sebuah karakter, bentuknya, kita bakal merubah cerita dia juga. Background karakter dia pasti dirubah. Itu tadi Amok kalau dijejerin Mada itu secara antropometri relatif sama ya anatomi. Tadi ngambil pendekatan tingginya sama karena memang kertasnya nggak bisa lebih besar, tapi Tapi sebenarnya hasilnya lebih gede. agak lebih gede. Warna hidungnya agak lebih gede. Dan itu otomatis ngaruh juga. Karena tadi kalau dilihat agak kecil kan kepalanya dia. Nah, bisa diperbesar kalau kepalanya agak disamain pasti ukurannya. Bukannya Dharma Putra. Kenapa bukan Dharma Putra? Saya mau mendesain karakter semi dan saya lupa lagi. Sama kayak Country jadi tadi. nyambung ya ini antara
Oh iya, kan sama. Dharma Putra ngambil dari Majapahit, ini juga Majapahit dan kebetulan timelinenya bersandingan. Kalau Dharma Putra itu timelinenya 1316, kalau Madasastra ini 1318 tahunnya. Jadi masih dekat, makanya karakternya ya ada yang sama. Ini itu ngambilnya dari komik yang kemarin sempat disinggung di bab-bab awal. Ini komik Legenda Putra Langit. Ini jadi acuan banget ya. Iya, banget mirip banget. Dan itu gimana kalau kayak gini? Iya. Tracing. Biasanya kayak gitu maksudnya. Biasanya kan Bukan gitu. tracing apa ya? Ya nyontek malah, Reference. bukan tracing. Tracing kan ngeblat. Ini Nyontek ini heavy maksudnya- reference bener. Heavy reference. Tapi heavy reference itu halal kan ya? Halal. Halal, Selama kan? masuk di cerita kalian. Mau itu pose, mau itu corak-corak Iya. ini kan halal kan sebenarnya. Halal. Nah, Insya Allah. Tapi halal. batasannya bias sih sebetulnya. Batasannya bias, tapi ya insya Allah halal. Asal kalian pinter nge-tweaknya lah, ngakalinnya supaya masuk di cerita kalian pasti bisa diterima. Insya Allah pasti bisa diterima. Tapi kalau karakter yang kita jadiin heavy reference terlalu apa ya? Jiplak ya. Iya, kayak kita bener bikin karakter yang pakai topi jerami, ya itu mah udah pasti. Oh, Gitu kan maksudku. ya sebetulnya kalau fokusnya di ini kali ya, gimmick ya, istilahnya apa ya, keunikan. Kalau Iya. misalnya itu Sebenarnya nggak akan bisa sama persis sih. memang. Tapi kalau sudah yang diambil keunikannya otomatis ya die lah kita udah Iya. kelihatan. Tapi kalau tadi kan kayaknya nggak bukan dari situ sih yang tadi ya. Ini kan fokusnya kalau Rasemi, kalau di Dharma Putra saya lihat ini kan corak di wajahnya gitu. Dia tato. Kalau si Jenggala tadi yang referensi aslinya nggak ada tato dia. Tidak Nah, bertato. malah jadi simpangannya di situ kan. Iya. Jadi Ya, itu membuat itu apa ya, kan udah desain karakter memang. Kalau fungsinya beda ya pasti beda desain karakternya. Karena dia bukan dibuat untuk cerita itu, ya pasti nggak gitu bentuknya. Kan ada ceritanya Luffy kenapa pakai topi jerami itu. Iya. Kalau karakter kita nggak punya cerita itu, ya mungkin nggak akan punya topi jerami. ya. Jadi apapun yang melekat di badan si karakter itu sebetulnya ada background. Ada reasonnya. Kan ada. Kayak kemarin kan ada 3 unsur kan yang udah Iya. pernah kita sampaikan juga sebetulnya Iya. 3 poin itu. Ini terkait lagian atromometri ini tingginya berarti sama lagi sama Mada ini. Iya, sama. Teman, alay atau Ini masih sama, ini tokoh antagonis nih. Kalau di sini, kalau di Dharma Putra kan dia protagonis. Ini jadi di sini dia jadi antagonis. Apakah ini spoiler? Karena kalau yang udah baca Kalau Madasastra ya udah muncul sih Ya, udah. tokohnya si Rasmi ini. Ya nggak spoiler juga. Tapi ini belum membahas gimmick, ini baru membahas tentang perbandingan. Perbandingan. Jadi perbandingan tadi fungsinya ya tadi sudah diulang lagi ya. Jadi bahwa fungsi dari kenapa kita pilih yang karakter ini diputuskan untuk lebih tinggi dari ini, mungkin tadi memunculkan satu pengkarakterannya kali ya. Yang kedua ya tadi untuk ngasih tahu kalau ini karakter utama atau ini karakter yang standing lah pembantu. istilahnya. Terus kalau Patra tadi karakter tim Hore. Tim Hore kan ada tuh kalau apa nonton Tidur Tinular kayak itu pasti ada karakter gemuknya. Siapa namanya? Samsul Gondo itu Nemenin Basir, jagoannya. Ya, pasti ada lah. Eh. Temennya Sembara siapa, temennya Brahma siapa, pasti ada bentuknya kayak gitu. Nah, itu di Mada ini Patra. kayaknya itu ciri khas. Karakter itu. Iya, pasti ada lah susunan karakter. Pola karakternya sih. Ya, susunan karakter kayak susunan 4 karakter yang dipakai Jepang itu contohnya kayak ini Nobita, Genta, Nah, siapa Suneo, betul Genta. Shizuka. Giantnya. Detektif Conan juga ada Nobita tuh Conan, kacamataan sama. Genta itu siapa namanya? Tadi bukan Genta, yang pertama apa Giant itu Genta. Giant, Sorry. Conan Genta. Si Suneo Mitsuhiko, nanti si yang ceweknya Ayumi, Shizuka Ayumi. Itu strukturnya sama loh. Itu saya pakai juga di komik The Pola, Dreamcatchers. pola penceritaan sih memang. Iya, nantinya dari keberimbangan karakter. Berimbangan. Makanya ketika Patra dijejer sama Tantri sama Mada itu jadi saling melengkapi secara struktur. Yang melengkapi konten cerita juga. Melengkapi konten cerita dan melengkapi peran kan istilahnya. Iya, Jadi peran. nggak ada yang saling memakan. Karena kan ada yang ini tuh gantengnya sama, kalau gantengnya sama ini taruh di kubu sebelah lah. Iya, biar, benar. biar setanding gitu. Udah cukup. Habis lah. Nah, berarti total yang diambil berapa nih? Jadi tadi tuh ngambil 3 karakter utama aja dulu karena 3 memang- karakter musuh. Ya, dan
baru 3 karakter musuh. Ada siapa tadi? Si Landak sama Amok sama Rasanya siapa Rasemi yang utamanya. Ya. Sok, Gitu. lanjut. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Jadi biasanya kalau mau bikin desain karakter, yang pertama itu setelah bikin jagoannya, kita bikin musuhnya. Itu jadi kayak semacam dasar karakter utama. Ketika bikin jagoan harus bikin cerminannya dulu gitu. Nanti si karakter ini bakal berhadapan sama siapa gitu. Tuh, jadi setelah kita mendesain karakter kayaknya nanti juga bakal ngedesain karakter yang lain juga sih dilihatin, tapi nggak akan sedetail tadi karena nanti kita akan bikin yang namanya bagan karakter. Setelah mendesain karakter itu nanti ada positioning karakternya di dalam cerita seperti apa. Itu step berikutnya ya. Ditaruhnya ini di mana nih di mana. Nah, nanti ketahuan Patra ada di mana, Mada ada di mana, terus nanti si Rasemi tadi ada di mana gitu. Nah, itu step berikutnya di episode selanjutnya. Cling, kembali lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Terima kasih Simba sudah menjelaskan videonya. Nah, itu tadi seputar antropometri. Jadi setelah kita memahami posisi perbandingan karakter, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai posisinya. Positioning. Ya, setelah itu selanjutnya. Setelah itu baru yang lebih detail lagi kalau tidak salah mengenai gimmick. Jadi setiap karakter tuh pasti punya keunikan. Tadi sempat disinggung juga yang soal heavy tracing ya. Heavy reference itu nanti akan mempengaruhi, akan dibahas juga pada saat gimmick. Berarti 2 episode lagi. Jadi teman-teman terima kasih sudah menyimak. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena ada banyak kesalahan teknis. Besok kita akan lebih trial error nih. Besok kita akan lebih menyempurnakan, mungkin pakai mikrofon yang lebih bagus. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.